Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Mas Rauf di channel Bos Senapan Angin. Untuk di video kali ini kita akan jelaskan untuk spesifikasi dari senapan angin jenis Predator tabung D38 ya. Untuk Predator tabung D38 ini kita akan lakukan yang namanya uji tes akurasi, uji tes EPS, dan uji tes tembakannya. Mampu berapa kali tembakan untuk di senapan angin ini kita akan coba ya. Dan untuk di senapan angin ini, untuk pegangannya gripnya ini ori, nah ini ya. Dan untuk senapannya kita akan coba untuk akurasi dari senapan angin ini apakah bisa bagus, apakah tidak. Nah ini sama-sama belum tahu. Dan apakah bisa mendapatkan EPS tinggi, apakah tidak, belum tahu juga. Ini kita akan coba saja ya ke tempat lapangan tembaknya. Jadi apakah bisa mendapatkan EPS tinggi, apakah tidak, kita lanjut ke sana saja. Dan sebelum kita ke sana, untuk kawan-kawan wajib tonton sampai selesai dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya, dan tentunya nyalakan tombol loncengnya biar setiap saya membuat video kawan-kawan langsung tahu seperti itu ya. Jadi mohon di save dulu untuk nomor WA-nya, dan kalau yang sudah save untuk WA-nya terima kasih. Ini untuk menambah pertemanan kami ya. Jadi terima kasih untuk yang sudah like, comment, dan subscribe-nya juga. Ini kita tidak perlu lama-lama lagi, lanjut ke tempat lapangan tembaknya saja. Oke, kali ini kita lakukan uji tes akurasi untuk senapan angin jenis Predator OD38 ya. Untuk OD38 ini kita yang mono LED, jadi ini chambernya mono LED bukan yang tumpuk. Jadi ini kita akan coba ya untuk chamber mono LED ini apakah bisa mendapatkan akurasi yang bagus, apakah tidak. Kita sama-sama belum tahu, dan ini kita sambil uji tes penyetingan ya. Jadi ini sambil kita setting karena belum tahu untuk jatuhnya peluru di mana. Ini baru kita isi tadi. Untuk tekanan anginnya kita isi tadi di 2400, karena kalau langsung ke 2800 itu nggak kuat untuk di kompresornya, seperti itu kawan. Jadi ini kita coba untuk tembakan pertama ya. Nah ini tembakan pertama, ini kita hidupkan dulu untuk yang di HP. Ding. Oke, untuk yang di HP sudah hidup, dan ini kita lakukan uji tes akurasinya ya. Untuk Predator OD38 kita buat satu lubang dulu di sini. Jeber. Wis tepat ya, sudah tepat di retikelnya. Nah, ini kita coba tinggal tambahkan lagi. Ya. Oke, plung ya, satu lubang. Bisa kawan-kawan lihat untuk akurasinya. Oke, tetap di situ ya, ngumpul bagus sekali. Tetap ngumpul ya. Oke, keren sekali. Nitik satu lubang. Tetap oke ya. Nah itu ya, bisa kawan-kawan lihat ya. Untuk akurasi bagus sekali untuk Predator OD38 mono LED. Kita coba tambahkan lagi. Tetap oke ya. Jadi untuk akurasi bagus sekali di satu lubang itu ya. Untuk akurasinya mantap. Dan untuk senapannya kita nyatakan lulus tes. Dan untuk barangnya itu seperti ini ya. Ini untuk barangnya, dan untuk jarak bidikan tadi di sana. Nah, di sana ya untuk jarak bidikannya. Dan ini untuk barangnya, tabungnya menggunakan jenis tabung Dural OD38 ya. Nah, ini untuk barangnya akurasi mantap, jos sekali. Nah, ini untuk apa namanya, chambernya mono LED satu blok seperti ini ya. Sudah pakai jenis tarikan seat lever. Nah, ini oke sekali. Untuk senapannya kita akan jelaskan untuk spesifikasinya, dan sebelum jelaskan spesifikasinya kita akan lakukan yang namanya uji tes FPS-nya. Jadi FPS-nya bagaimana, kita akan uji tes, dan ini kita matikan dulu untuk yang di HP ya. Ding. Oke, yang di HP sudah mati, dan ini untuk senapannya ya. Senapannya emang keren sekali. Untuk akurasi tadi di sana di jarak sekitaran ya 25 meter. Dan itu kita pakai pelurunya Hercules seperti ini ya. Pakai Hercules kalengan yang
beratnya di 13,6 gram. Nah, ini ya untuk pelurunya yang seperti ini. Ini untuk peluru Herculesnya, dan ini tinggal kita setting perdamnya dan juga magazinnya siap kirim. Karena ini sudah pesanan orang, makanya kita permintaannya disettingkan sekalian dimasukin ke YouTube. Nah, ini kita sekalian review untuk barangnya gitu kawan. Oke, tidak perlu lama-lama lagi, langsung ke FPS nya saja ya. Oke, ini kita lakukan yang namanya uji tes FPS nya, dan bisa mencapai ke berapa untuk FPS nya. Tekanan angin di 2500 PSI karena tadi sudah kita isi. Dan untuk tembakan pertama bisa mendapatkan FPS berapa ya, 1026 ya. Wis cukup keren, nah, mendapatkan FPS tinggi ya. Ini tembakan kedua 1027, cukup stabil ya untuk angin dari senapan angin ini. Tembakan ketiga 1021, cukup stabil sekali ya, oke banget. Tembakan keempat 1016, tetap di 1000-an untuk FPS nya. Dan untuk senapan angin ini berarti cocok sekali kalau mau buat big game. Oke, small game pun juga oke sekali ya, karena untuk senapan angin ini kita di power yang paling irit bisa, di power yang besar juga bisa gitu kan. Jadi untuk senapan angin ini serba guna ya, jadi bisa digunakan untuk big game, bisa digunakan untuk small game. Nah seperti itu ya. Kita lanjut ke sana aja, dan ini kita sebelum ke sana kita coba untuk tembakannya ya, mampu berapa kali tembakan. Nah ini kita coba aja. Oke, ini kita lakukan uji tes tembakan ya. Jadi ini tekanan anginnya segini. Nah ini bisa kawan-kawan lihat. Ini ya. Oke. Oke, itu ya tekanan anginnya segitu. Dan untuk tembakannya mampu berapa kali tembakan? Ini kan dari 2300-an. Nah ini coba untuk kita hitung ya. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, 10 kali tembakan ya. Ini di 2000 PSI, dan ini 10 tembakan berarti menghabiskan di 300 PSI. Nah itu kalau tidak pakai peluru. Kalau kita pakai peluru otomatis dia lebih tidak menghabiskan anginnya ya, karena dia keluarnya itu tidak full keluar gitu kawan. Dan ini kita coba tambahkan lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, 10 kali tembakan ini mencapai di 300. Nah, benar ya, 300. Nah ini kita coba pakaiin dengan peluru. Nah ini ya, ini pelurunya. Ini kita coba di 10 kali tembakan juga. Nah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
Ini di 10 kali tembakan cukup di 200 PSI. Tadi kalau tidak pakai peluru itu di 300 PSI ya, 10 kali tembakan. Ini cukup oke. Nah, ini bisa kawan-kawan lihat ya untuk anginnya. Masih di 1500. Nah, ini ya. 30 kali tembakan itu yang 20-nya dia tidak pakai peluru. Yang 300 PSI ya per 10 tembakan itu dia nggak pakai peluru. Kalau pakai peluru itu cukup di 200 PSI per 10 kali tembakan gitu ya. Cukup oke, cukup irit untuk senapannya. Jadi untuk senapannya ini kita akan jelaskan untuk spesifikasinya ya. Spesifikasinya seperti apa? Tonton aja sampai selesai, lanjut ke sana lagi. Oke, jadi seperti itu ya untuk akurasi dari senapan angin ini cukup oke sekali, cukup keren sekali untuk akurasinya. Tadi di jarak sekitaran 25 meter ya, kita nembak nitik bisa bagus. Dan untuk FPS-nya tadi bisa di atas 1000 ya, tapi rata-rata di 1000 PSI. Nah, tadi ya di 1026, 2027 antaranya itu ya. Dan itu cukup oke. Jadi untuk FPS-nya cukup tinggi. Jadi senapan angin ini kalau kita mau buat big game oke, mau buat small game pun juga oke. Untuk di bagian tembakannya tadi cukup banyak ya. Jadi 300 PSI itu bisa mencapai di 10 kali tembakan. Itu kalau kita tidak pakai peluru. Kalau kita pakai peluru di 200 PSI 10 kali tembakan. Berarti ya antaranya kalau dari 2500 ke 1500 itu bisa mendapatkan sekitaran di 50 kali tembakan. Itu sangat oke sekali ya. Cukup keren untuk senapannya. Dan untuk senapan angin ini dia untuk di bagian popor ini kita akan jelaskan satu persatu. Dari mulai belakang ini sudah dijumpai dengan yang namanya sandaran bau. Untuk sandaran baunya kita bisa gunakan untuk melindungi bau kita karena kena hentakan dari senapannya sendiri. Untuk powernya bisa maju dan mundur. Untuk setelan power ada di sini ya, bisa kita tambah power, bisa kita kurangi powernya lewat sini. Tarikannya kita menggunakan tarikan seat lever, ringan dan halus sekali untuk di bagian tarikannya. Untuk triggernya kita menggunakan jenis trigger match. Untuk chambernya kita pembuatan CNC, luar dan dalamnya sangat oke sekali. Dan untuk senapan angin ini kalau kita mau ambil, nah kawan-kawan kalau mau ambil senapan angin ini cukup kita bandrol dengan harga 2.900.000 rupiah saja. Kalau mau tambah dengan teleskop, nah ini teleskop Markol ya, contoh teleskop Markol ini ukuran 39x40, untuk harganya cukup di 450. Ini untuk teleskopnya ya, bisa kawan-kawan lihat. Untuk teleskop Markol ini bisa kawan-kawan dapatkan dengan harga 450.000. Nah ini sangat oke sekali. Untuk senapannya ini tabungnya kita menggunakan tabung OD 38 dengan kapasitas angin aman di 2800 PSI untuk isi maksimal anginnya. Dan untuk senapan angin ini manometernya ada di depan sini ya, yang untuk mengontrol anginnya. Jadi anginnya masih berapa itu bisa kita kontrol lewat manometer yang ada di depan sini. Dan untuk manometernya di sini, terus untuk pengisiannya ada di bagian samping sebelah kiri. Nah ini ya cukup oke sekali. Untuk larasnya pun sudah pakai jenis laras seamless. Nah ini larasnya sudah pakai laras seamless ya, itu sangat oke sekali gitu kawan. Jadi untuk laras seamless itu dia untuk keluarnya peluru itu sangat maksimal karena dia lebih halus ya. Kalau pakai laras baja itu beda dengan laras seamless seperti itu. Dan ini untuk senapannya sangat oke sekali, bisa kawan-kawan dapatkan dengan harga cukup dibanderol 2.900.000 rupiah saja. Kalau mau dengan teleskop seperti ini sekalian dengan teleskopnya berarti tinggal tambah 450, jadi totalnya di 3.350 seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah nonton sampai selesai. Dan kalau mau ambil senapan angin ini cukup kita bandrol di harga segitu, dan pembeliannya mau COD lunas transfer pun kita tidak membedakan untuk harganya, jadi untuk harganya tetap sama seperti itu ya. Dan terima kasih untuk kawan-kawan. Demikian dulu untuk video kali ini dari saya ya, Mas Rauf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.